Maria Farinda Asril. Al-Paut. Arya Zaki Marwa. Al-Paut. Al-Paut. Dian Kurnia Ilhami. Al-Paut. Cantik. Jasa Mulia Febrina. Kakak Febrian. Adin, Bu. Adin. Ibu Raja Nadi. Miranda Aprilia. Mama Reni Jaga Saputra. Mama Ido. Napa Yasin. Nurada. Binte Pratama Putra. Putri Anggraini. Rinaldi. Rifana Abdillah. Resti Aulia. Suci Wulandini. Jordan Kurniawan. Oke, buatkan yang paling ya. Antonio Sesman. Rinaldi. Banyak prasetyo. Tidak Alamsyah. Muhammad Reni Jaga Saputra. Nurada. Suci Wulandini. Yang pakai kertas lembar nggak ibu bagi? Ini untuk yang tulis hari ini. Ada yang tahu nggak materi hari ini tuh kita belajar tentang apa? Oke, hari ini kita masuk ke materi yang baru yaitu tentang interaksi antara desa dan kota. Interaksi antar desa dan kota. Ada yang kita mungkin sudah tidak asing lagi dengan interaksi desa dan kota. Kalian pernah nggak dengar kalimat desa kota? Ada. Jadi mungkin istilah desa dan kota itu mungkin sudah tidak asing lagi bagi kalian, bukan? Sering kan? Oke, jadi desa dan kota ini dari segi kondisi fisik, sosial, dan ekonomi ini sangat jelas perbedaannya. Jadi dengan perbedaan kondisi fisik, sosial, dan ekonomi, potensi yang dihasilkannya itu berbeda-beda pula. Apa aja contohnya yang berbeda-beda dari desa dan kota? Dari segi jalan, kemudian pembangunan, ada lagi ekonomi, pencaharian, mata pencaharian, kemudian dataran rendah, dataran tinggi, kemudian ada bentuk kota dan juga pedesaan, itu sangat berbeda. Jadi itu merupakan wujud bukti kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa agar manusia itu selalu senantiasa bersyukur dan memanfaatkan potensi yang ada di wilayahnya masing-masing
agar terciptanya pembangunan yang berkelanjutan. Paham sampai sini? Itu adalah pengantar antara desa dan kota. Jelas kan perbedaannya? Oke. Ada yang tahu nggak ini gambar apa? The Bluetooth device is ready to pair. Coba Sesna. Desa itu apa? Kamu tahu kan desa? Kamu mau tahu kan? Tahu kan? Pernah dengar kan? Pengertian ya bu, pengertian Ya, desa. desa itu apa? Kalau menurut pendapat aja, menurut pendapat sendiri. Desa merupakan pemukiman yang ada di luar kota, yang rata-rata atau keseharian penduduknya itu yaitu petani. Oke. Ada lagi? Coba ada. Apa sih desa itu gitu? Pendapat aja. Desa adalah pemukiman yang lebih mayoritasnya hanya kayak pesawahan, pegunungan, lebih banyak ke beberapa rencananya tuh ladang tani. Nah, kayak gitu. Coba Miranda. Desa itu apa? Kalau menurut Miranda desa itu apa? Kampungan gitu bu. Kalau kakak Nurada. ya kita. Ya, kalau menurut kita apa desa itu apa? Saya desa itu asing, suatu kampung yang memiliki apa ya? Memiliki kehidupan ya. Kalau apa? Menurut pendapat aja. Menurut saya. Selamat bu. Coba nih, Pio. Coba desa. Hah? Adik, desa itu apa? Menurut pendapat adik. Jadi apa ya? Benar apa yang dikatakan sama teman-teman itu menurut pendapat masing-masing. Jadi di sini itu ada sebuah video yang pembelajaran itu mengenai tentang desa. Bahwa ini adalah desa. Jadi jelas ya? The Bluetooth device is connected successfully. Oke, karena tidak ada yang fokus, kurang. Jadi anak-anak semua bisa mendengarkan sekaligus melihat video yang ibu tampilkan. Bisa lihat kan? Hah? Boleh merapat kalau mau apa ya? Oke.
kebanjiran bukan? Eits, ternyata sebutan tersebut benar loh. Jika diartikan, desa itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu deshi, yang artinya tanah kelahiran atau tanah tumpah darah. Nah, ketika kamu akan menentukan sebuah pemukiman itu, dikatakan desa atau bukan, kamu terlebih dahulu harus mengetahui apa itu ciri-ciri desa. Ciri-ciri dari desa digolongkan menjadi dua bagian, ada ciri fisik dan juga ciri sosial. Yuk, ikut denganku untuk mengetahuinya. Eits, kata nenekku, kita harus pulang sebelum malam. Dikarenakan kebiasaan aktivitas masyarakat desa, apabila matahari mulai bergerak, maka mereka akan menghentikan aktivitasnya. Ya, kelas kalian sore ini masih banyak ada dari sini. Mengatakan bahwa tata guna dan pemanfaatan lahan di desa itu lebih menitik beratkan pada sektor pertanian. Di sawah itu juga terdapat banyak petani yang sedang memanen padi. Kegiatan tersebut lekat dengan kehidupan di desa yang aktivitasnya masih tergantung pada alam. Dan sekalian suasana di desa ini, pantas saja banyak orang beranggapan jika ingin mencari kehidupan yang jauh dari hidup-hidup keramaian, pindah ke desa adalah pilihan yang tepat. Ya, di desa bisa tenang seperti ini dikarenakan jumlah penduduknya yang relatif sedikit dibanding di wilayah perkotaan, dan juga desa ini wilayahnya sangat luas. Pola pemukiman di desa ini cenderung pola pemusat dikarenakan desa ini terletak di daerah area pertanian. Kebiasaan beraktivitas, tata guna dan pemanfaatan lahannya, aktivitas yang tergantung pada alam, jumlah penduduk dan pola pemukiman ini merupakan ciri fisik desa. Selain ciri fisik, ada juga ciri sosial desa, di mana desa masih menerapkan sistem gotong royong atau saling membantu sesama. Pola pikir masyarakat di desa yang masih cenderung tradisional juga merupakan ciri sosial desa. Setelah mengetahui ciri-ciri desa, aku akan melihat pola keuangan yang ada di desa ini. Seperti penjelasan di atas tadi, desa ini termasuk dalam pola kelompok. Oh iya, ternyata pola keuangan antara satu desa dengan yang lainnya itu berbeda ya, tergantung karakteristik yang dimiliki tiap desa tersebut. Mudahnya nih, kamu membayangkan bahwa rumah-rumah di desa pegunungan tentunya akan berbeda dengan desa yang ada di pesisir pantai, bukan? Jika di desa pegunungan, pola pemukimannya pola mendesak dikarenakan pembangunan rumah penduduknya cenderung berdekatan pada satu titik lokasi tertentu. Sedangkan di desa pesisir pantai, pola pemukimannya pola memanjang dikarenakan pola pembangunannya yang memanjang pada suatu garis. Selain pola memusat dan pola memanjang, ada juga jenis pola lainnya berupa pola mengenai. Sudah paham kan pola keuangan desa dan ciri-cirinya? Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di pembelajaran asyik lainnya. Kita sudah melihat video pembelajaran mengenai desa, interaksi desa, pola keuangan desa. Jadi ada yang bisa menyimpulkan yang dilihat dari video pembelajaran tadi. Coba. Kan tadi kan kalian juga udah tulis kesimpulan, kan juga udah bilang suruh membuat kesimpulan dari video pembelajaran yang telah kita
2014. Tahun 2014 ada yang bisa Ayo. Tapi ada lagi. memaparkan dari definisi desa menurut Undang-Undang tahun 2014? Oke, coba Adel. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat yang berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, benar ya. Tepuk tangan dulu untuk Adel. Terima sekali. Oke, jadi benar ya, itu adalah definisi tentang desa di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Kemudian pernah nggak kalian tuh bertanya dari mana sih asal muasal penduduk dari desa itu? Ada yang bisa tahu? Biasanya dari satu keturunan nenek moyang. Nah, benar ya. Jadi desa itu dari ya. Pertanyaan dulu ke Oke, jadi desa itu dari awalnya itu adalah dihuni oleh satu keturunan yang memiliki nenek moyang yang sama, gitu ya. Jadi kan jika suatu desa itu penuh, maka masalah ekonomi kan akan sering bermunculan. Maka ada beberapa keluarga keluar dari desa tersebut. Jadi pertanyaan itu, apa yang membuat orang dari desa itu keluar dari desa tersebut? Oke, ada yang bisa? Oke, coba. Ya itu biasanya mau pindah dari desa ke kota karena ingin mengubah nasib. Karena kalau di desa kan gitu-gitu aja, mas aja dari kecil sampai dewasa. Tapi kalau dia pantau, otomatis kan bisa mengubah kehidupan dia yang akan datang. Oke, benar ya. Oke, coba ini. Nah, Mati gitu ya. apa ini? Apa tuh? Kan kalau di suatu desa itu penuh, maka masalah ekonomi akan bermunculan dan beberapa keluarga akan keluar dari desa tersebut. Jadi pertanyaannya kenapa orang keluarga keluar dari desa? Menyelesaikan masalah keuangannya buat dengan mencari pekerjaan di luar desa. Oke, benar ya. Tangan dulu untuk kawan-kawan. Gak apa-apa, yang penting kita tuh berani berpendapat gitu. Berani kita menyuarakan suara kita. Oke, kemudian ada unsur-unsur dari desa. Daerah penduduk. Oke, unsur-unsur desa ada? Ada tiga. Yaitu yang pertama adalah daerah. Daerah ini meliputi aspek lokasi, luas, dan juga batas wilayah. Kalau ada daerah pasti harus ada Penduduk. Oke. Kalau ada daerah pasti harus ada penduduk. Penduduk apa aja yang Jumlah. Oke, jumlah penduduk, Tambahan penduduk. penduduk, Kepadatan penduduk. Kecepatan penduduk dan mata pencarian dan penduduk. juga mata pencarian penduduk. Amin. Kemudian kalau ada daerah, ada penduduk pasti harus kata kehidupannya apa? Kata pergaulan. Oke. Kata kehidupannya adalah pola pergaulan, tingkatan di sana pergaulan masyarakat desa. Oke, itu ini adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan dan kesejahteraan
Fakta geografis. 4 fakta geografis. Jadi yang biasanya terjadi apa? Topografi. Topografi. Iklim. Topografi. Apa itu topografi? Letak desa. Topografi apa? Menyangkut letaknya secara fisiografis seperti jauh letaknya dari wilayah. Oke, menyangkut letaknya secara fisiografi. Apa itu? Yaitu adalah misal dekat, jauh dengan jalan raya, sungai, desa, dekat nggak dari kota, dekat nggak dari rawa, dekat nggak dari pegunungan. Itu namanya topografi. Kemudian ada namanya iklim. Apa iklim? Iklim apa? Iklim. Menyangkut dengan ketinggian tempat. Kemudian ada namanya jenis tanah. Yang mempengaruhi persebaran desa itu adalah jenis tanah. Di mana? Apa? Nah ya, di mana jenis tanah ini mempengaruhi keberhasilan dalam bertani. Jadi di dalam persebaran desa pasti orang tua melihat juga dengan jenis tanah, karena jenis tanah itu sangat mempengaruhi keberhasilan dalam bertani. Misalnya kayak tanah berlembung itu cocok untuk budidaya pertanian lahan basah atau lahan kering. Kemudian setelah ada jenis tanah ada air. Biasanya orang itu akan lebih mendekati ke sumber air sebagai sumber kehidupan. Oke, paham sampai di sini tentang pola persebaran desa? Oke. Nanti ibu akan bikin kelompok sama adik di sini. Oke, dengar ya. Jadi kan menurut Daljoni 19 berapa? 1996. Nah, 1996 ada bentuk dan pola desa. Yaitu yang pertama ada apa? Desa yang menyusuri pantai. Bentuk desa yang menyusuri pantai. Ada memanjang polanya. Yang kedua, Pusat. bentuk desa mengusat atau terpusat. Kemudian Bentuk desa yang memanjang. bentuk desa yang memanjang atau linear. Memanjang linear. Di dataran rendah. Kemudian ada Bentuk desa yang memiliki fasilitas tertentu. mengelilingi fasilitas tertentu. Oke, jadi seperti ini kan bentuk desa yang menyusuri pantai. Biasanya di daerah yang di daerah pantai yang landai itu ada desa yang menyusuri pantai. Bentuknya itu adalah memanjang. Nah, biasanya orang di dalam desa yang menyusuri pantai bermata pencarian sebagai nelayan. Dan juga yang menyusuri pantai. Ada yang juga sebagai petani tambak udang. Nah,
desa ke desa lain. Makanya itu jalannya itu memanjang, tapi dia yang bisa menghubungkan dengan desa yang lain juga. Kemudian ada desa yang mengelilingi fasilitas tertentu. Ada yang bisa menjelaskan? Desa yang mengelilingi fasilitas tertentu. Mengelilingi sekolah atau tempat-tempat kesehatan, puskesmas. Oke. Bisa ya. Yang misalnya dia tuh ada yang mengelilingi danau sebagai fasilitas kesehatan, kemudian ada yang mengelilingi fasilitas pendidikan, kemudian ada pusat pemerintahan. Biasanya tuh bentuk apa itu? Arah dari perkembangan penduduknya itu adalah secara kayak ini bisa kalian lihat ya, bentuk dari ini adalah bentuk desa yang menyusuri pantai. Lihat ya gambarnya. Nanti ini akan dikasih tugas kelompok. Ini ada laut, kemudian kalau yang kayak gini daerah permukiman penduduk. Jadi tadi kan juga udah dijelaskan di dalam video juga kan. Ini kalau terpusat kayak gini ada gunung, dan ada daerah atau tempat permukiman. Jadi di sini ibu ingin membagikan kalian dalam kelompok. Satu kelompok ada 4 orang. Bisa dibuat biar ribet atau apa. Bisa 4 sesuai barisan. Dan menghemat waktu juga. Tujuh kelompok ya. Untuk kepada ketua kelompok boleh ke depan dulu ambil tugasnya. Ketua kelompok boleh ambilnya. Mana lagi yang belum? Tiga. Apa aja? Apa kau pilih wanita? Itu kan sini maju dulu ketua kelompoknya mengambil materinya yang akan
Oke, ada 7 kelompok yang Ibu bagikan. Jadi besok minggu depan Ibu periksa